Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox pada Windows 10. Pertama-tama, hal yang harus kita lakukan adalah mendownload VirtualBox terlebih dahulu. Kita dapat mendownload VirtualBox pada website virtualbox.org. Nah, di sini kalian dapat mendownloadnya apabila kalian belum mempunyai VirtualBox. Tapi di sini saya sudah punya VirtualBox. Selanjutnya, yang harus kita download adalah Linux Ubuntu. Kalian bisa download di website yang sudah saya sediakan di deskripsi box. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kalian bisa memilih versi dari Linux Ubuntu sesuai dengan bit laptop kalian masing-masing. Karena laptop saya mempunyai bit 64, jadi saya memilih yang ini. Tapi di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu lagi mengunduhnya. Untuk teman-teman yang belum mempunyai Linux Ubuntu, kalian bisa download dari link yang sudah saya berikan. Nah, setelah VirtualBox dan Linux Ubuntu-nya selesai di-download, selanjutnya saya akan menjelaskan cara setting Linux Ubuntu di VirtualBox. Ini adalah gambaran aplikasi VirtualBox. Pertama-tama kalian buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian kalian klik New. Pada kolom Name, kalian ketik nama file. Kalian bisa memberi nama file apa saja, asalkan di sini ada Ubuntu-nya. 64 ini adalah bitnya. Pada kolom tipe, di sini sudah otomatis Linux. Dan pada kolom version di sini kalian bisa sesuaikan sesuai dengan bit Linux Ubuntu yang kalian download. Kemudian next. Selanjutnya, pada memory size kalian atur sesuai kapasitas RAM kalian. Karena di sini RAM saya 4 GB, jadi saya atur menjadi setengahnya. Kemudian next. Pada hard disk, kalian bisa centang pada pilihan Create a Virtual Hard Disk Now. Lalu tekan Create. Nah, pada hard disk file tipe, kita pilih FHD atau Virtual Hard Disk. Kemudian klik Next. Pada Storage on Physical Hard Disk, kalian pilih Dynamical Allocated. Kemudian Next. Pada file location and size, di sini kita biarkan saja 10 GB karena itu minimal size-nya. Kemudian create. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, setelah selesai, kemudian kita pilih settings, terus storage,
empty. Pada optical drive, kalian pilih ini. Kemudian choose virtual optical disk file. Nah, kalian pilih Ubuntu yang telah kalian download. Kemudian open. Lalu, oke. Nah, selesai. Sekarang, kalian klik start pada OS yang telah kalian setting tadi. Karena proses loadingnya agak lama, jadi kalian harus bersabar untuk menunggunya. Nah, hampir selesai. Nah, setelah proses loading selesai, sekarang waktunya untuk instalasi. Pada menu bahasa, kalian bisa pilih default atau sesuai dengan yang ada pada gambar. Di sini saya akan pilih bahasa Inggris. Kemudian install Ubuntu. Nah, pada versi yang saya gunakan di sini tulisannya preparing to install Ubuntu. Mungkin versi yang teman-teman gunakan berbeda versi. Jika berbeda versi, mungkin di sini ada tulisan update and other software. Jika pada versi teman-teman terdapat dua pilihan, normal installation dan minimal installation, teman-teman bisa memilih normal installation. Normal installation itu termasuk tipe dari instalasi Ubuntu teman-teman. Teman-teman bisa pilih normal instalasi untuk mendapatkan fitur-fitur dari Ubuntu. Nah, di sini kalian bisa memilih download update while installing Ubuntu jika PC dan laptop kalian memiliki koneksi internet selama instalasi. Begitu juga dengan install this third party software. Karena pada laptop saya sambungkan koneksi internet, jadi saya tidak perlu memilih pilihan ini. Kemudian continue. Selanjutnya pada installation type, di sini ada beberapa pilihan. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari beberapa pilihan ini. Yang pertama, erase disk and install Ubuntu. Opsi ini bisa kalian pilih jika kalian menggunakan Ubuntu pada laptop atau PC kalian. Yang kedua, encrypt the new Ubuntu installation for security. Opsi ini bisa kalian pilih jika kalian mencari keamanan tambahan untuk disk kalian, karena disk kalian akan sepenuhnya dienkripsi. Jika kalian pemula, maka lebih baik biarkan opsi ini. Yang ketiga, use LVM with the new Ubuntu installation. Opsi ini menggunakan sistem file berbasis LVM. Kemudian something else. Opsi ini bisa kalian pilih jika kalian merupakan pengguna tingkat lanjut dan kalian ingin secara manual membuat partisi kalian sendiri, dan kalian ingin menginstal Ubuntu bersama dengan OS yang ada atau membuat dual booting. Karena di sini saya ingin membuat dual booting atau dua OS, saya menggunakan Windows dan Ubuntu, jadi saya memilih something else.
kemudian continue. Kemudian untuk membuat partisi kalian sendiri, kalian bisa klik New Partition Table. Pada jendela pop-up ini, kalian bisa klik Continue. Sekarang kalian klik ruang kosong atau free space, kemudian klik tanda plus. Di sini, saya akan membuat partisi berukuran 2 GB. Di sini, kalian bisa ganti logical, dan ini beginning of this space. Kemudian use as ini kalian isi swap area. Kemudian OK. Kemudian pada free space kalian klik tanda plus lagi, dan ini dibiarkan size-nya karena ini sisa dari space yang kita gunakan tadi. Kemudian ini dibiarkan seperti ini, dan mount point ini bisa kalian kasih slash. Kemudian OK. Kemudian setelah selesai, pastikan ini berada di space yang tersisa. Kemudian install now, lalu continue. Nah, pada tampilan ini kalian diminta untuk memasukkan lokasi di mana kalian berada. Jika kalian berada di wilayah Indonesia, kalian bisa klik Jakarta Time, kemudian continue. Nah, pada tata letak keyboard, kalian bisa pilih yang bahasa Inggris. Kalian bisa pilih default sesuai pada gambar ini. Nah, untuk mengatasi layar terpotong ini, kalian bisa klik pada batas layar ini, klik kanan, lalu klik move, agar layarnya bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Lalu klik continue. Nah, selanjutnya di sini kalian diminta untuk mengisi data-data pada kolom ini agar kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kalian bisa memasukkan nama kalian dan nama komputer kalian. Lalu isi username kalian, kemudian masukkan password yang kalian inginkan. Pastikan kalian mengingat password tersebut. Dan pastikan juga semua data-data ini terisi dengan benar. Lalu, klik continue. Nah, sekarang kita tinggal menunggu proses installing system. Karena di sini proses installingnya agak lama, jadi saya akan percepat videonya. Nah, setelah proses instalasi selesai, sekarang kita klik Restart Now. Tunggu sebentar. Masih proses loading.
Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan password yang kalian masukin ke data yang pertama tadi. Kemudian next. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilan Linux Ubuntu yang sudah selesai kita instalasi. Nah, sekarang proses instalasi Linux Ubuntu sudah benar-benar selesai. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses mount partisi pada Linux. Di sini kalian search terminal. Nah, kalian klik yang ini. Nah, di sini sudah muncul jendela terminalnya. Saya akan menjelaskan apa itu mount terlebih dahulu. Mount adalah partisi yang sudah diformat dengan file sistem tertentu. Jadi, harus di-mount atau ditautkan ke folder atau direktori mount print tertentu agar bisa digunakan. Nah, pada partisi minimal instalasi, minimal ada 2 partisi yang harus ada, yaitu partisi dengan mount point atau root dengan format ext2, ext3, atau ext4 dengan size sesuai kebutuhan kalian. Nah, yang saya gunakan tadi partisi dengan mount point dengan format ext4. Nah, yang kedua partisi tanpa mount point dengan format swap dengan size 2 kali RAM fisik. Nah, tadi saya juga menggunakan partisi tanpa mount point dengan format swap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang utilitas partisi. Saya akan menjalankan 5 perintah-perintah Linux yang terkait dengan partisi. Yang pertama adalah perintah mount. Perintah mount ini digunakan untuk melihat dan melakukan mounting. Di sini kita ketikkan mount, lalu tekan enter. Nah, seperti ini tampilannya. Perintah yang kedua yaitu df -h. Perintah ini digunakan untuk melihat mounted, partition, dan free-nya. Kemudian tekan enter. Nah, setelah itu perintah ketiga yaitu fdisk digunakan untuk melihat dan membuat partisi dan juga text mode. Lalu tekan enter. Nah, di sini bisa kalian lihat opsi yang keluar. Selanjutnya, perintah keempat yaitu departed, yaitu digunakan untuk melihat dan membuat partisi dan juga grafik mode. Lalu tekan enter. Nah, setelah itu perintah yang terakhir, perintah kelima yaitu user, digunakan untuk melihat user yang sedang mengakses partisi. Tekan enter. Nah, selesai. Itu dia perintah-perintah Linux yang terkait dengan partisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang run level. Run level itu menggambarkan berbagai keadaan dari sistem operasi kita. Jadi,
kita akan mencari tahu, atau saya akan mencari tahu, sistem operasi saya berada di run level keberapa. Nah, seperti yang kita tahu, setiap run level itu memiliki arti yang berbeda-beda dari 0 sampai 6. Seperti run level 0 berarti halt, 1 berarti single user, dan 6 berarti reboot. Karena kita menggunakan versi Ubuntu, jadi 0 berarti halt, 1 berarti single user mode, 2 sampai 5 berarti full multi-user with console logins and display manager if installed. Dan yang keenam reboot. Di sini kita akan mencari tahu sistem operasi saya berada di run level keberapa. Untuk mengetahui run level aktif saat ini, kita dapat mengetikkan run level, lalu tekan enter. Nah, ternyata saya berada di run level 2. Itu berarti saya termasuk ke full multi-user with console logins and display manager if installed. Tapi jika Linux kalian menggunakan Linux Red Hat atau Fedora atau SUSE, run level kedua itu berarti not used atau user definable. Selanjutnya, untuk berpindah dari satu run level ke run level lain, kita bisa mengetikkan init dan run level keberapa. Misal ke 1, enter. Dan misal init ke 6, enter. Kemudian kita ketik sudo init 1, kemudian enter. Nah, kemudian kalian diminta untuk memasukkan password yang kalian masukkan saat mendaftar Linux. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang file management. Pertama, kita akan melihat file sistem standar. Kalian bisa ketik ls min l / lalu tekan enter. Nah, di sini adalah file sistem standar. Nah, selanjutnya kita akan melihat posisi dari direktori kita. Untuk melihat posisi direktori kita saat ini, kalian bisa klik pwd, lalu tekan enter, atau kalian juga bisa klik pwd titik, lalu tekan enter. Nah, sekarang posisi direktori kita berarti ada di home dengan nama saya. Kemudian titik di sini merupakan lambang dari posisi direktori saat ini di mana kita berada. Kemudian untuk melihat isi direktori kita saat ini, kalian bisa ketikkan ls lalu enter. Nah, ini adalah isi dari direktori kita. Untuk melihat dengan info yang lebih lengkap, kalian bisa pakai opsi ls lalu opsi
L, min L, enter. Nah, ini untuk isi yang lebih lengkapnya. Kemudian, untuk melihat besarnya size, kita bisa pakai opsi min sh, ls, min sh, enter. Nah, ini adalah besar size dari isi direktori kita. Kemudian, untuk melihat isi direktori lainnya, kita bisa klik ls dengan opsi min L seperti tadi dengan tambahan slash etc. Enter. Nah, di sini bisa kalian lihat isi direktori lainnya. Lalu, untuk melihat opsi-opsi lain dari perintah ls, kalian bisa klik man, kemudian ls, enter. Nah, di sini kalian bisa klik H untuk help dan atau Q untuk quit. Kita klik Q. Nah, selanjutnya untuk melihat opsi-opsi lain dari perintah ls, kalian bisa klik man, kemudian ls, enter. Oh, yang ini tadi sudah. Kemudian klik key. Nah, kemudian untuk menampilkan semua informasi dari direktori kita, kalian bisa pakai opsi dengan mengetik ls dan opsi min Lisa, enter. Nah, di sini semua informasi yang ada di direktori kita. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang navigasi direktori. Yang kita ketahui, kita tadi berada di direktori home. Kemudian di sini navigasi untuk naik satu tingkat ke atas, kita bisa klik CD blank blank, enter. Nah, ini kita berada di direktori home yang satu tingkat ke atas. Titik 1 pada navigasi direktori ini itu melambangkan posisi direktori saat ini. Sementara untuk melihat posisi direktori di atas kita harus menambahkan satu titik lagi. Kemudian untuk masuk ke direktori di bawahnya, kita bisa klik CD dan nama direktorinya, yaitu home, kemudian enter. Nah, ternyata tidak ada file direktorinya. Kemudian untuk kembali ke home directory awal, kalian bisa klik CD lalu enter, atau kalian juga bisa klik CD dan lambang, mana ya lambangnya? Oh, ini. Enter. Kemudian path absolute dan relatif. Kalian masuk ke home directory, lihat posisi dan isinya, yaitu perintah cd pwd ls.
perhatikan ada direktori dokumen. Ada dua cara untuk masuk ke direktori dokumen di bawahnya. Pertama, dengan pad absolut atau mengurutkan dari root, yaitu cd, home, Linux, dokumen. Enter. Nah, kedua, dengan pad relatif, yaitu kalian bisa klik cd dokumen, lalu enter. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang cara membuat direktori, yaitu kita ambil contoh dengan nama latihan 1. Yaitu mkdir latihan 1. Untuk membuat dua direktori sekaligus, kalian bisa klik mkdir latihan 2 dan latihan 3. Enter. Untuk membuat direktori latihan 2A, di bawah direktori latihan 2, kalian bisa klik mengkadir latihan 2 / latihan 2A. Enter. Nah, di sini tidak ada file direktorinya. Kemudian membuat direktori hidden. Kalian bisa membuat direktori hidden dengan menggunakan tanda titik, yaitu mkdir titik data underscore rahasia. Enter. Kemudian untuk melihatnya, kalian bisa gunakan opsi -A pada ls. Dan enter. Nah, sini latihan 3-nya, sini latihan 1. Lalu cara untuk menghapus direktorinya, cara untuk menghapus direktori yang kosong, kalian bisa klik rmdir latihan 1. Jika direktori tersebut ada isinya, maka perintah di atas tidak akan berhasil. Nah, kalian bisa gunakan perintah di bawah ini, yaitu rm -rf latihan 2. Kemudian enter.
Nah, sebagai peringatan, kalian harus berhati-hati dengan perintah di atas, karena itu bisa menghapus semuanya tanpa dikonfirmasi. Jangan sampai kalian menjalankan perintah rm min rf slash. Nah, kemudian kita akan mengcopy atau move directory. Copy directory latihan 3 menjadi directory lab 3. Kalian bisa klik cp min a latihan 3 lab 3 copy directory lab 3 menjadi directory test 3 yang berada di bawah atau tmp. Kemudian move directory /tmp atau /tmp /test 3 ke directory saat ini kita berada. Get mv /tmp test 3 titik enter. Nah, di sini tidak ada file direktorinya karena memang tidak ada isinya. Kemudian membuat atau edit file. Untuk membuat atau edit file, gunakan aplikasi text editor. Itu kita bisa klik gedit, my file, .txt, more by together, enter. Nah, kemudian kita juga bisa membuat file dengan teknik reflection. Kita bisa klik echo halo, apa kabar? Anda lebih dari my file 2.txt. Bentar. Nah, kemudian untuk membuat file kosong, kalian bisa ketikkan touch my file 3.txt. Dan untuk melihat isi file, kalian bisa klik atau ketikkan get my file .txt, lalu enter. Nah, karena isi dari file tersebut kosong, jadi di sini tidak ada isinya. Kemudian untuk menghapus file, kalian bisa klik rm atau remove my file 3.txt, enter. Nah, jadi udah kehapus. Kalian juga bisa copy atau move file dengan cara cp, yaitu copy my file 2.txt, my file 2 backup.
.txt dan enter, atau kalian bisa move itmv my file 2 backup more way together, lalu lambang kayak gelombang ini slash dokumen. Ini gelombang slash dokumen. Kemudian enter. Nah, selanjutnya pada pembahasan selanjutnya saya akan menampilkan beberapa gambar tentang static link, symbolic link, mencari file milik sistem, dan mencari file milik umum atau user. Di sana, kalian bisa membaca, memahami, dan mempraktekannya sendiri. Dan semoga kalian berhasil saat mencobanya. Kemudian, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang manajemen proses. Di sini manajemen proses itu ada 4, yaitu yang pertama info prosesor, memori, dan kernel. Yang kedua monitoring proses. Yang ketiga kill proses. Yang keempat proses foreground dan background. Yang pertama, untuk melihat informasi prosesor, untuk melihat info clock prosesor kita bisa klik cat approach atau prosesor slash CPU info, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat informasi dari prosesor kita. Selanjutnya, kita akan melihat tentang informasi memori. Untuk melihat info memori kita bisa klik cat slash approach slash minfo. Nah, sini adalah tampilan dari informasi memori kita. Kemudian, untuk melihat informasi kernel dan hardware kita, yang pertama untuk melihat info kernel kita terlebih dahulu, kalian bisa klik unnamed min after. Nah, di sini adalah informasi kernel kita. Selanjutnya, untuk melihat info hardware kita, kalian bisa klik DMESG. Kemudian flash. Enter. Nah, untuk melihat info hardware PCI atau VGA, sound card, dan lain-lain, kalian bisa klik ls. Kemudian untuk monitoring proses, untuk melihat proses yang aktif, kalian bisa klik PS, enter.
Nah, di sini bit atau proses identity yaitu nomor identitas proses, dan TTY itu terminal di mana proses dijalankan, dan time itu adalah waktu eksekusi yang diperlukan oleh CPU, dan CMD atau komen yang dijalankan. Kemudian untuk melihat semua proses yang aktif, kalian bisa klik PS, kemudian A, lalu tekan enter. Nah, part di sini adalah status proses, yaitu uninterruptible, sleep, running, interruptible sleep, stop it, session leader, foreground, dan lain-lain. Lebih lengkapnya, silahkan kalian lihat pada manual PS. Kemudian, untuk melihat semua proses aktif dari semua user, kalian bisa klik PS AU, enter. Nah, di sini user yaitu yang menjalankan proses, CPU mem yaitu presentase sumber daya CPU atau memori yang digunakan, VSZ yaitu virtual memory size of the process in KB, RSS yaitu resident set size RAM yang digunakan dalam KB, dan start yaitu waktu komen dijalankan. Kemudian untuk melihat semua proses aktif dari semua user termasuk non-TTY, yaitu kalian bisa klik PS aux, enter. Nah, di sini menampilkan proses yang tidak terasosiasi atau dijalankan dari terminal tertentu, seperti proses init, daemon, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kalian bisa lihat sendiri pada gambar yang saya tampilkan, mulai dari melihat silsilah proses, melihat proses real time, menghentikan kill proses foreground, contoh proses foreground dan background, dan ubah foreground ke background, kemudian ubah background ke foreground. Penjelasan tersebut bisa kalian lihat pada gambar di samping, dan kalian bisa memahaminya sendiri. Kalian tinggal menjalankannya saja di terminal dan mencoba-cobanya sampai bisa. Karena kalau saya jelaskan semuanya, takutnya kalian bosan. Nah, kemudian materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah tentang access permission atau hak akses. Jadi, hak akses itu adalah kewenangan yang diberikan oleh root kepada pihak tertentu untuk memanfaatkan suatu objek. Siapa boleh melakukan apa dan terhadap apa, itu maksudnya. Nah, lalu manfaat hak akses itu ada 5. Yang pertama, melarang user untuk membaca atau melihat isi file tertentu. Lalu yang kedua, melarang user untuk memodifikasi isi file tertentu. Melarang user untuk menjalankan atau mengeksekusi file tertentu. Melarang user untuk masuk atau melihat isi direktori tertentu. Dan yang terakhir, melarang user untuk menghapus file atau direktori tertentu.
Selanjutnya, untuk materi-materi yang lain, saya akan tampilkan gambar dari PPT agar kalian dapat dengan mudah membaca, memahami, dan menerapkannya. Yang akan saya tampilkan ialah tentang membaca hak akses pada direktori, hak akses pada file, hak akses file dan direktori. Lalu, ada 3 kuis yang bisa kalian ikuti. Kemudian, formula hak akses. Kemudian ada kuis lagi, merubah hak akses, lalu tentang chmon, lab, count, lab, hak akses ekstra, posisi hak akses ekstra, kemudian contoh kasus suite dan SGID, lab, user mask atau umask, merubah umask, dan lab. Sekian pemaparan dari saya tentang cara menginstalasi atau menginstal Linux pada VirtualBox di Windows 10. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebih saya mohon maaf karena saya juga termasuk pemula, jadi masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.